Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten ND. Kita akan tahu selengkapnya dalam sesi wawancara pagi hari ini. Pak Kanisius, selamat pagi. Selamat pagi, Leli. Salam sehat untuk kita semua. Siap. Salam sehat Bapak, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak, terkait dengan aksi bersih kota yang dilaksanakan begitu, diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten ND ini, titik-titik mana saja yang menjadi fokus aksi tersebut Bapak? Baik, terima kasih, selamat pagi dan salam sehat untuk seluruh pendengar RRI ND dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari panitia pelaksanaan 3 kegiatan besar yang akan dilaksanakan di tingkat Kabupaten ND, yaitu kegiatan Rakor Jaket, jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno, panitia pelaksanaan parade kebangsaan, dan juga panitia peringatan HUT Pancasila yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Kami akan mulai melaksanakan kegiatan bersih kota ND yang biasa kami sebut dengan istilah beken. Kegiatan bersih beken. Kegiatan bersih kota ND ini kita laksanakan selain dalam rangka mempersiapkan ketiga event tersebut, yaitu Jaket, Festival Parade Kebangsaan, Pesona Kebangsaan, dan HUT peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, juga kita laksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten ND untuk kembali membuat kota ND ini menjadi lebih indah, cantik, lebih bersih, dan menjadi lebih nyaman untuk dihuni oleh seluruh warga Kabupaten ND. Dalam hal ini sekarang kita sedang fokus untuk pembersihan kota ND. Mengapa kita membuat pemerintah Kabupaten ND membuat upaya gerakan bersih kota ND atau beken ini? Karena selama ini kota ND kita sering melihat berbagai postingan di media sosial, kritikan, protes dari warga kota ND akan seringnya sampah yang bertebaran di mana-mana, dan juga kita sering melihat akibat banyaknya sampah juga mempengaruhi drainase yang ada di kota ND, menyebabkan banjir terjadi di beberapa titik di kota ND. Jadi awal rencana atau gerakan bersih kota ND ini dicanangkan oleh Bapak Penjabat Bupati ND pada saat beliau memimpin apel perdana setelah pelantikan beliau pada tanggal 7 Juni kemarin. Beliau memerintahkan agar pemerintah Kabupaten ND wajib kembali melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten ND nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Demikian. Oke, baik. Dan ini titik-titiknya ini di semua wilayah kota begitu Bapak? Untuk titik-titik kerja bakti bersih kota ND ini sudah diawali dengan 2 kali kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, baik di level kabupaten maupun di level kecamatan dan di kelurahan. Pada awalnya dilaksanakan pada bulan April itu kita laksanakan pada seluruh wilayah kota ND, pada jalan-jalan yang ada di wilayah kota ND, dan pada kerja bakti yang kedua 2 minggu yang lalu kita laksanakan di area seputar lokasi terlaksananya 3 event berskala nasional tersebut. Sedangkan untuk kerja bakti yang akan dilaksanakan hari ini, besok, dan lusa 28, 29, dan 30 Mei ini akan terlaksana di 3 titik yang berbeda dengan kriteria yang berbeda. Untuk organisasi perangkat daerah, mereka akan melaksanakan pembersihan di area seputar lapangan Pancasila, Taman Renungan Bung Karno, dan
Museum Tenun Ikat. Sedangkan untuk organisasi unit kerja non pemerintah, termasuk TNI, Polri, BUMN, BUMD, itu melaksanakan kerja bakti di jalur-jalur jalan utama. Dan yang terakhir, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah akan melaksanakan pembersihan di pasar, 3 pasar dalam wilayah Kota Ende dan area sepanjang sempadan pantai di daerah Pantai Ende, mulai dari Ndao sampai dengan di Pasar Mbongawani. Jadi titik kerjanya cukup tersebar, makanya dilaksanakan selama 3 hari sebagai persiapan kita untuk rangkaian kegiatan tersebut. Kita ingin menampilkan wajah Kota Ende yang lebih bersih, yang lebih baik, yang ramah lingkungan, yang akan menyapa tamu kita yang akan datang untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ini. Oke, baik Bapak. Jadi ini cukup jelas begitu ya, titik-titik dan siapa-siapa saja yang berpartisipasi dalam aksi yang sudah dan juga akan diselenggarakan, dilaksanakan 3 hari berturut-turut ke depan ini ya. Dan Bapak, apa langkah konkret begitu yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Ende setelah aksi bersih kota ini selesai untuk menjaga Kota Ende itu tetap bersih, tetap indah dan juga tetap terawat begitu Bapak? Satu pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan apa langkah konkret yang akan kita lakukan ke depan. Dalam pandangan saya selama ini setelah ditunjuk menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, kita telah berkalkulasi bersama teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende bahwa kalau tanggung jawab kebersihan kota itu hanya diserahkan kepada para petugas kebersihan atau tenaga jasa kebersihan 70 orang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, maka Kota Ende, pemerintah Kabupaten Ende, kita rakyat Kabupaten Ende, kita akan kalah dengan sampah. Sampah setiap hari dihasilkan di Kota Ende itu 30 sampai dengan 40 ton per harinya. Itu tidak bisa ditanggulangi oleh 70 orang petugas jasa kebersihan tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita mengedukasi masyarakat secara umum untuk pelibatan masyarakat, anak-anak sekolah, mahasiswa dalam kegiatan ini, pemerintah melalui OPD sesuai dengan arahan Bapak Penjabat Bupati, OPD harus memberikan contoh untuk pembersihan awal. Setelah itu, gerakan pembersihan jalan, lorong, gang, dan kampung akan diinisiasi oleh para camat bersama para lurah dan warga RT RW setempat. Sehingga kebersihan pada wilayah menjadi indikator keberhasilan para camat dan para lurah yang berada di wilayah tersebut. Para camat dan para lurah akan menggerakkan seluruh komponen masyarakatnya yang ada di RT RW untuk mulai membereskan keadaan kampung masing-masing, keadaan NUA masing-masing, sehingga kebersihan itu menjadi gerakan bersama yang diawali dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya menghasilkan sampah, tetapi masyarakat berpikir bagaimana mengolah sampah tersebut melalui mekanisme pengolahan sampah sesuai yang diatur oleh aturan-aturan yang ada. Demikian gerakan yang akan kita lakukan ke depan. Selain kami juga akan melakukan sosialisasi melalui satuan pendidikan yang ada. Sebagai catatan kaki yang perlu kami sampaikan, hampir di setiap satuan pendidikan atau sekolah-sekolah jenjang SD dan SMP itu kebanyakan sampah plastik tersebar karena belum adanya budaya untuk membuang sampah pada tempat sampah-sampah plastik, kebanyakan berupa wadah minuman pada tempat yang seharusnya, yaitu tempat sampah. Sehingga kami juga akan memulai menginisiasi kegiatan edukasi kepada sekolah-sekolah. Juga melalui kegiatan sekolah adiwiyata yang saat ini sedang kami gerakan di beberapa sekolah di dalam wilayah Kabupaten Ende.
Mhm. Oke, baik Bapak. Di awal tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali masyarakat kita yang berkomentar begitu ya di media sosial terkait dengan kota ND, kondisi kota ND ketika pasca hujan itu sampah berserakan di mana-mana. Kemudian aksi-aksi juga ini mulai digerakkan kembali begitu ya untuk pembersihan kota. Kita sudah mulai beberapa kali begitu ya Bapak tadi sudah disampaikan, diceritakan, dan sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat, dan ASN pegawai ini menjadi contoh begitu ya untuk bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa lebih peduli dengan lingkungan kita begitu. Apakah ke depannya Bapak akan dibuat semacam pendidikan atau pelatihan terkait dengan bagaimana menggunakan atau memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna begitu Bapak untuk meminimalisir sampah di kota ND? Untuk penanganan masalah sampah, yang terbaik yang harus dilakukan adalah seharusnya dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu, masyarakat sudah mulai memilah sampah berdasarkan jenis-jenis sampah. Sampah plastik, sampah organik, sampah non-organik. Dari hasil pemilahan sampah yang dilakukan tersebut, maka kita akan mendapatkan sampah-sampah yang bisa diolah kembali, sampah yang bisa di-recycle, sampah yang bisa digunakan kembali. Reuse juga ya Bapak? Ada di-reuse dan di-recycle, digunakan kembali maupun didaur ulang. Kabupaten ND sebenarnya sudah memberikan contoh yang sangat baik melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten ND bersama PT PLN melalui suatu usaha untuk menghasilkan TOS. TOS ini adalah suatu hasil olahan dari sampah yang kita gunakan sebagai substitusi atau pengganti dari bahan bakar yang ada di PLT Eropa. Sayangnya kerjasama ini sudah berakhir di 2024. Sebenarnya dari gerakan kerjasama ini, pemerintah Kabupaten ND telah memberikan contoh bersama PLN, sampah-sampah itu diolah, dipilah, diolah menjadi pelet-pelet yang selanjutnya diproses sedemikian untuk selanjutnya diantar ke PLT Eropa, digunakan sebagai pengganti atau pelengkap sumber energi yang digunakan di PLT Eropa, yaitu batu bara. Sehingga ke depan sosialisasi dan pendampingan akan terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi teknis penanggung jawab untuk pertama kita memperindah kota dengan tata cara meletakkan sampah yang selayaknya. Saat ini yang terjadi adalah setiap hari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dibungkus dalam wadah, diletakkan di pinggir jalan. Kita akan ubah pola tersebut dengan sistem pengolahan yang dilakukan, pengepulan yang dilakukan di RT RW. Dari sampah rumah tangga diambil oleh petugas yang ada di RT RW untuk selanjutnya dipilah di level RT dan RW, dan petugas pengangkut sampah hanya mengangkut sampah yang tidak bisa diolah, tidak bisa digunakan kembali atau di-recycle untuk dibawa ke TPA. Persoalan kita yang kedua adalah belum tersedianya tempat pengolahan akhir dari sampah. Saat ini sampah kita itu hanya bisa didumping atau dibuang saja di TPA Rate. Dan di TPA Rate tersebut adalah TPA pada tanah, lokasi tanah yang disewa oleh pemerintah Kabupaten ND. Luas tanahnya kurang lebih sekitar 3.000, sangat tidak memadai. Karena berbagai kendala maka pembelian TPA sampai dengan saat ini belum terlaksana, dan mungkin ini menjadi PR untuk pemerintah Kabupaten ND ke depan harus menyediakan TPA yang layak. Dan solusi untuk mengatasi kebutuhan tanah yang begitu besar itu, pemerintah Kabupaten ND sudah melakukan sosialisasi atau kunjungan studi tiru di Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah. Di Banyumas itu sampah yang dihasilkan masyarakat
diolah sedemikian sehingga tidak ada residu yang tersisa. Semua sampah yang dihasilkan itu diolah sedemikian menjadi barang yang bernilai ekonomis. Dan sudah ada Bapak Bupati, Wakil Bupati, para camat, pimpinan OPD yang sudah melakukan kunjungan ke Banyumas dan melihat, dan menurut kami hal tersebut akan sangat membantu kita untuk mengurangi sampah dengan keterbatasan ketersediaan lahan di Kabupaten Ende. Itu langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan untuk bagaimana mengatasi persoalan mengolah 30 sampai dengan 40 ton sampah yang ada, yang kalau tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak tidak hanya banjir saja, tetapi juga masalah sampai dengan peningkatan gas rumah kaca yang dihasilkan dari limbah atau sampah yang ada ini. Oke, baik Bapak, ini cukup menarik begitu ya terkait dengan pengolahan sampah yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende ini. Kami berharap ya masih ada kesempatan untuk RRI Ende untuk bisa ngobrol ya, karena kami punya program acara Zona Edukasi. Semoga Bapak punya waktu begitu ya untuk bisa ngobrol dengan RRI supaya lebih intens begitu ya obrolan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Ende. Baik Bapak, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, kami berikan kesempatan untuk memberikan himbauan, pesan kepada masyarakat terkait dengan aksi bersih sampah yang akan dilaksanakan begitu ya beberapa hari ke depan. Silakan Bapak. Baik, warga Kota Ende dan warga Kabupaten Ende yang kami hormati, berkaitan dengan 3 kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di Kota Ende dan juga untuk kedepannya supaya wilayah Kota Ende secara umum bisa lebih bersih, kami menghimbau kita, yang pertama, mari kita perang bersama terhadap sampah. Sampah adalah masalah kita, sampah adalah kita. Oleh karena itu, sampah ini bisa diatasi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mari kita bergandeng tangan bersama, kita bersihkan Kota Ende, kita tunjukkan bahwa Kota Ende Rahim Pancasila adalah kota yang bersih, kota yang hijau, kota yang sejuk. Kami mengajak kita semua untuk terlibat di dalam kegiatan pembersihan atau kerja bakti bersih-bersih Kota Ende selama 3 hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei ini. Semoga dengan gerakan bersama kita akan memperindah, mempercantik, dan menyambut tamu kita dengan keadaan kota yang lebih bersih dan lebih layak. Khususnya untuk teman-teman yang luar kota secara khusus ke arah Wolowaru, Moni, dan Kelimutu, mari juga kita siapkan, tampilkan wajah yang terbaik dari wilayah kita kepada tamu-tamu kita. Untuk selanjutnya itu akan menjadi gerakan bersama, kepedulian kita bersama untuk Kota Ende. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk kegiatan yang besar yang akan diselenggarakan di Ende ya. 3 event nantinya yang seperti sudah disampaikan. Sukses ke depannya Bapak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak. Selamat pagi, terima kasih.